Artinya sebagai Dokter tidak tahukah kalau itu pelanggaran hukum? Tak henti-hentinya, persoalan demi persoalan terkuak di RSUD Latema Mala, Sopeng. Kali ini, perseteruan Kepala Laboratorium dan Direktur RSUD Latema Mala. Sebuah video berdurasi 9 menit 3 detik beredar luas di media sosial, di mana video tersebut terlihat Kepala Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Latema Mala, Kabupaten Sopeng, Dr. Mustaqim menghubungi Direktur RSUD Latema Mala, Dr. Nirwana. Dalam percakapan tersebut, Dr. Mustaqim mempertanyakan tentang penerbitan surat keterangan COVID-19, di mana diduga Dr. Nirwana telah menerbitkan surat keterangan COVID-19 tanpa dilakukan uji lab. Tak hanya itu, surat keterangan tersebut tidak pernah diajukan kepada Dr. Mustaqim selaku Kepala Laboratorium, sehingga kuat dugaan bahwa tanda tangan dari Mustaqim juga dipalsukan. Percakapan yang sempat terdengar geram dari Dr. Mustaqim, Dr. Nirwana mengakui telah melakukan pemalsuan surat keterangan tersebut dan meminta maaf kepada Dr. Mustaqim. Dr. Mustaqim saat dikonfirmasi menyampaikan Dr. Nirwana selaku Direktur RSUD telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara berkali-kali menerbitkan surat keterangan COVID-19 tanpa melalui pemeriksaan atau uji lab. Fatalnya lagi, bersangkutan yang dibuatkan surat keterangan juga tidak pernah datang ke lab RSUD Latema Mala, Sopeng. Terkait video tersebut, Ketua Lembaga Kajian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau LAKHAM RI, Arham MS, menjelaskan soal video yang menampilkan seorang berbicara tentang surat keterangan bebas COVID palsu tersebut wajib ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian Sopeng di bawah naungan Polda Sulawesi Selatan. Video ini cukup menghentak publik, yang mana dalam video tersebut menyebutkan Direktur RSUD, dan tentunya jika tidak ada tindak lanjut maka akan menjadi bola liar atau tanda tanya bagi publik, kata Arham. Kalau memang ini benar kata dia, maka harapan publik bukan saja suket bebasnya yang diduga palsu, namun semua anggaran pengadaan barang alat kesehatan yang dialokasikan ke Laboratorium Kesehatan Daerah untuk penanganan COVID harus ditelusuri juga. Sebab dari hal tersebut telah menelan anggaran sebesar 54 miliar diduga terjadi markup harga. Berikut video lengkap percakapan antara Dr. Mustaqim dengan Direktur RSUD Latema Mala, Sopeng, Dr. Nirwana. Dok, kurang ajar sekali ke kita, Dok. Kita tuh berulang kali bikin surat keterangan palsu di lab. Tidak bisa dimaafkan, Dok. Itu pelanggaran hukum loh, Dok. Baru kali ini saya tahu ternyata Direktur Rumah Sakit Latema Mala sudah berulang kali membuat surat palsu di lab. Tidak bisa, tidak ada alasan. Itu pelanggaran hukum loh, Dok. Itu pelanggaran hukum loh. Saya bisa bocorkan di media sosial, saya bisa lapor ke wartawan, saya bisa lapor ke kolegium, Dok. Dokter mengintervensi sangat-sangat jauh ke lab. Tidak bisa saya maafkan, Dok. Kita itu sudah pelanggaran hukum berat loh. Pokoknya saya marah banget loh, Dok. Saya tidak terima loh, Dok. Dokter sudah seringkali membuat surat keterangan palsu di lab tanpa sepengetahuan saya. Tidak ada maaf buatmu, Dok. Kamu itu pelanggaran hukum, Dok. Itu pelanggaran hukum.
Kalian dokter percuma belajar tinggi tidak tahu yang namanya itu melanggar kasat mata. Suket palsu dok. Bisa dokter dituntut 15 tahun penjara. Bukan masalah dihentikannya atau tidak. Dokter tidak beretika. Tidak ada alasan dok. Suket palsu nggak boleh keluar. Tidak ada alasan. Siapa? Iya tapi dokter bikin suket palsu. Astagfirullahaladzim, Dokter Nirwana, saya tidak nyangka loh dok, kita bisa begitu. Itu saya sudah tentang loh dok. Saya bilang saya keluar dari itu. Saya tidak bertanggung jawab. Saya sudah kasih tahu Pak Salang bahwa saya tidak mau Pak Salang. Saya tidak mau bikin suket palsu. Saya sudah kasih tahu kadis itu. Saya telepon kadis langsung. Di mana-mana di seluruh Indonesia tidak ada itu direktur keluarkan surat keterangan palsu dok. Anda bisa heboh di medsos, Anda bisa heboh di seantero Indonesia dok. Saya tidak menyangka dok, saya tidak menyangka. Ternyata dokter sudah berulang kali membuat suket palsu di lab. Dokter tidak tahukah kalau itu pelanggaran hukum? Terus kenapa dibikin? Tidak bisa dok, ya ampun dokter. Aduh dok, jangan makin berpanjang lebar dok. Saya tidak menyangka dok. Masya Allah, Dokter Nirwana, saya tidak menyangka dok. Anda jangan mentah-mentah Anda direktur di sini terus enak-enaknya. Jelas anak-anak takut sama kita. Mereka semua nggak ada yang berani bilang sama saya. Iya, tapi kan dokter. Yang lain mungkin bukan dokter. Masya Allah. Yang jelas di Labkes D itu saya sudah menelpon ke Kadis bahwa saya tidak bertanggung jawab terhadap suket palsu yang dikeluarkan di sana. Kalau memang ada yang mau bikin suket palsu.
Tidak usah, saya sendiri yang mau ke sana. Ternyata mereka tetap bikinkan. Anak-anaknya saja semua mau bikin suket palsu. Iya, makanya tes aja, kenapa sih? Menghemat terus berbohong. Nggak usah bilangin Sally. Masya Allah, itu berbohong loh, Dok. Pokoknya Dok, suket antigen dokter aja yang tanda tangan. Saya nggak mau lagi tanda tangan. Iya, tapi tetap ada nama aku di bawah, Dok. Ada nak kirimkan kamu ke WA aku, bilang ini namanya keluarganya direktur. Jelas ada nama aku di bawah. Kalau tidak ada nama aku di bawah, terserah Anda. Di situ kan jelas-jelas tertulis dokter memeriksa, namaku di bawah. Terus tidak diperiksa? Pokoknya dokter, setiap ada suket antigen kita yang tanda tangan.